Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar terkait dengan topik pembahasan mutu pelayanan reka medis dengan subtopiknya standarisasi pendokumentasian reka medis. Course outline yang akan kita pelajari adalah siapa yang wajib mendokumentasikan reka medis, yang kedua regulasi atau kebijakan yang menaungi tata laksananya pendokumentasian reka medis, kemudian tujuannya untuk apa para tenaga kesehatan itu wajib melakukan atau pendokumentasian reka medis. Yang keempat adalah standarisasi pendokumentasian. Dan yang kelima adalah standar kerahasiaan dan keamanan pendokumentasian reka medis. Nah, sebenarnya siapakah yang wajib mendokumentasikan reka medis baik paper atau kertas maupun elektronik? Jika kita mengacu pada regulasi yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, PMK nomor 269 tahun 2008, bahwasannya setiap dokter atau dokter gigi yang membuka praktek atau praktek mandiri yang memiliki SIP atau surat izin praktek wajib membuat dan mendokumentasikan reka medis baik itu kertas maupun elektronik. Yang kedua adalah tenaga kesehatan yang merawat pasien seperti bidan, perawat, fisioterapis, okupasi terapis maupun tenaga kesehatan yang lain yang langsung kontak dengan pasien untuk diberikan asuhan keperawatan. Kemudian tenaga kesehatan yang kredensial atau yang memiliki hak atau yang sudah tersertifikasi, yang sudah disumpah profesi serta memiliki tanggung jawab yang penuh setelah memperoleh pendidikan sebagai tenaga kesehatan yang nantinya akan memberikan perawatan dan pengobatan kepada pasien. Yang keempat adalah SDM atau tenaga kesehatan yang kompeten. Kompeten dalam hal ini berarti dia sehat baik mental, kemudian telah disumpah profesi dan memiliki SDR atau SIP. Kemudian dari regulasi dan kebijakan tersebut tentunya hal ini dinaungi oleh payung hukum. Yang pertama adalah Undang-Undang Praktek Kedokteran, ya. Di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran tersebut telah dituangkan bahwasanya dokter gigi maupun tenaga kesehatan yang memberikan asuhan kepada pasien wajib untuk membuat reka medis. Yang kedua, mengacu pada Permenkes nomor 269 tahun 2008 terkait reka medis, ada definisi reka medis itu apa? Yaitu reka medis adalah berkas yang berisikan catatan, ya. Kemudian yang didokumentasikan berisikan data pasien, identitas diri, riwayat penyakit, pemeriksaan, kemudian diagnosis yang ditegakkan oleh dokter, kemudian pemeriksaan penunjang, ya, terapi, kemudian advice yang didokumentasikan untuk memenuhi aspek-aspek dalam reka medis. Kemudian di sini ada Konsil Kedokteran Indonesia yang membahas terkait manual reka medis. Teman-teman sudah belajar ini ketika kuliah di semester 1 dan semester 2. Kemudian secara umum tujuannya yang pertama ada 3 poin besar yang akan kita bahas. Yang pertama adalah bahwasannya pendokumentasian reka medis harus memenuhi standar. Hal ini bertujuan untuk patient safety atau melindungi pasien serta dokter dan tenaga kesehatan. Apabila dokter atau tenaga kesehatan yang merekam apa yang telah dilakukan kepada pasien di dalam reka medis tentunya itu memiliki payung hukum yang kuat sehingga memenuhi aspek legal. Kemudian reka medis tersebut juga tentunya tidak hanya melindungi dokter, tetapi untuk melindungi pasien. Oleh karena itu reka medis dibuat secara lengkap, ya, kemudian dan tepat waktu. Kemudian reka medis itu sendiri harus memiliki konten yang jelas, ya. Konten yang jelas, yang lengkap, yang mengisikan juga harus kompeten, bisa dijadikan sebagai alat komunikasi, ya, antar tenaga kesehatan, kemudian dapat dipertanggungjawabkan, ya, kemudian dan datanya terkolaborasi serta komprehensif.
Nah, tujuan yang kedua, selain untuk mendukung perlindungan kepada pasien maupun dokter, juga dalam pendokumentasian tersebut dapat memenuhi aspek quality improvement, yaitu pemenuhan mutu ya atau kualitas pendokumentasian rekam medis. Yang ketiga, tujuannya adalah untuk memenuhi aspek administrasi. Nah, aspek administrasi merupakan salah satu dari tujuan rekam medis, yaitu Alfred R. Ada administration, ada legal, ada finansial, ada education, ada research, kemudian ada accountability ya, kemudian and responsibility. Nah, secara umum ya, dalam pendokumentasian rekam medis di sini harus memenuhi beberapa aspek. Nah, dari 21 aspek yang dituangkan dari WHO serta AHIMA, di sini menyebutkan bahwasannya setiap formulir ya, setiap halaman dalam rekam medis tersebut itu wajib ada nama pasien, kemudian ada ID number, berarti harus ada nomor rekam medis dan nomor registrasi. Itu wajib. Yang kedua, setiap lembarnya ya atau minimal ya di di kolom atas ya di dalam pemenuhan aspek anatomi di bagian atas formulirnya itu harus ada personal biografi. Personal biografi itu sendiri meliputi ada nama lengkap pasien, ada tempat atau tanggal lahir, ada jenis kelamin, kemudian data demografi ya, pekerjaan, ya, agama, kemudian di sana minimal ada 5 poin yang harus ada dalam personal biografi. Kemudian yang poin ketiga ada the author identification. Jadi autornya siapa di sini? Autornya adalah dokter ya atau tenaga kesehatan yang memberikan asuhan kepada pasien. Autor tersebut wajib membuat rekam medis baik secara tertulis maupun elektronik. Untuk rekam medis yang dibuat secara tertulis wajib menggunakan tinta ya yang berwarna biru atau hitam yang tidak mudah luber ya. Kemudian tidak boleh adanya penghapusan. Jadi segala bentuk informasi tidak boleh dicoret-coret. Lalu autor itu sendiri wajib melakukan atau menandatangani rekam medis yang ada dalam kolom autentifikasi atau kolom tanda tangan yang tersedia dengan membubuhi nama lengkap dokter atau tenaga medisnya yang mengisikan serta ada tanda tangan yang sah. Apabila menggunakan rekam medis elektronik, maka untuk electronic signature-nya bisa menggunakan inisial atau unique number. Kemudian semua all entries itu mohon maaf itu all entries are date. Jadi semua isian yang diisikan di dalam rekam medis itu harus up to date, harus real time. Ya, tidak boleh ditunda-tunda supaya tidak lupa apa yang telah dilakukan. Yang keempat, the record is legible to someone other than the writer. Jadi dalam perekaman rekam medis itu tidak hanya sebatas penulisan saja, tidak hanya untuk diisikan saja, tetapi apa yang tertuang di dalam rekam medis wajib dipertanggungjawabkan dan datanya itu harus akurat dan valid. Yang keenam, yang saya garis bawahi, itu wajib ada dan wajib diperhatikan. Significant illness and medical condition are indicated on the problem list. Jadi, yang dituangkan di dalam rekam medis itu adalah kondisi sakit saat ini, ya, atau riwayat penyakit atau simptom yang dialami bahwasannya itu menandakan adanya permasalahan kesehatan.
Jadi wajib mengisikan simptom atau sign ya, vital sign, kemudian wajib mengisikan riwayat penyakit terdahulu, kondisi saat ini, supaya dokter mudah dalam menegakkan diagnosis. Yang selanjutnya, wajib menuliskan medication allergy and adverse reaction. Jadi wajib memasukkan ya riwayat alergi obat-obatan. Nah, di dalam berkas rekam medisnya itu wajib menuliskan riwayat alergi serta efek samping. Kemudian wajib menuliskan riwayat penyakit terdahulu. For patient 20 years and older, there is appropriate notation. Jadi untuk pasien usia minimal 12 tahun atau ke atas wajib diberikan catatan apabila pasien tersebut sudah mengkonsumsi rokok dan substansi obat-obatan atau alkohol supaya bisa diberikan catatan terkait dengan reaksi obat yang dikonsumsinya atau efek samping. Jadi ini juga berkaitan dengan mata kuliah farmakologi. Yang keempat, wajib menuliskan riwayat pemeriksaan terdahulu. Oleh karena itu, rekam medis yang diisikan secara lengkap tentunya dapat dijadikan sebagai alat komunikasi antar tenaga kesehatan. Jadi, petugas yang mengisikan rekam medis selain menuliskan riwayat penyakit terdahulu, juga wajib menyebutkan prosedur apa atau tindakan apa yang telah diberikan kepada pasien. Misalnya, pada kunjungan pertama, pasien telah dilakukan pemeriksaan fisik, ya, pemeriksaan laboratorium dengan sampel darah dan urin. Nanti hasilnya harus dituangkan di dalam rekam medis. Yang kelima, wajib mengisikan siapa yang melakukan pemeriksaan laboratorium. Jadi ada order. Order itu berarti dokter siapa atau petugas siapa yang melakukan order pemeriksaan penunjang. Wajib menuliskan juga pemeriksaan lain apa selain lab yang dilakukan kepada pasien supaya informasinya tidak terputus menjadi informasi yang komprehensif. Kemudian, wajib menuliskan diagnosis kerja dan gejala penyakit yang dialami oleh pasien. Oleh karena itu, mungkin teman-teman bisa melihat dalam berkas rekam medis di ringkasan masuk keluar di halaman pertama itu juga menuliskan sign atau simptom. Di bawahnya ada diagnosis kerja 1, diagnosis kerja 2, baru ada final diagnosis. Nanti kita sebagai coder tinggal bisa membacanya ketika akan melakukan proses coding. Kita akan membaca mulai dia riwayat masuk, sejarahnya, kemudian gejalanya apa, diagnosis kerjanya apa, dan final diagnosisnya apa. Apabila datanya belum lengkap, kita sebagai perekam medis wajib mengkonfirmasi. Ini final diagnosisnya apa, sehingga ketika kita sebagai coder akan memberikan kode penyakit tidak salah. Akan memberikan kemudahan kita untuk mencari di LITEM atau di buku ICD-10. Selanjutnya, di sini tenaga medis juga wajib menuliskan rencana pengobatan, ya. Rencana pengobatan ini juga berdasarkan dengan diagnosis yang telah ditegakkan oleh dokter. Misalnya dalam lembar SOAP atau SOAP-nya ada subjektif, ada objektif, ada adverse, kemudian ada adjektif sama plan. Nah, di plan-nya itu harus dituliskan dengan diagnosis ini diberikan terapi ini dengan sediaannya apa, kemudian besarannya berapa. Oleh karena itu, ini juga berkaitan dengan mata kuliah farmakologi yang kita pelajari kemarin. Bagaimana seorang perekam medis harus bisa membaca misalnya dokter itu memberikan plan medication di lembar resume medis. Sediaannya apa ya, kemudian dosisnya berapa. Yang selanjutnya, setiap lembar pendaftaran itu harus diberikan notation, diberikan note. Kemudian harus ada record follow up care.
Kemudian harus diberikan misalnya nomor yang bisa dihubungi apabila itu merupakan pasien janjian. Kemudian di dalam formulir pendaftaran di awal itu harus juga dituliskan dia akan kembali lagi konsul kapan, diberikan kejelasan. Misalnya, oh dia janjian ini ya akan mendaftar bulan depan, re-administration bulan depan. Sebagai petugas pendaftaran juga harus memberikan catatan itu di bulan apa, kemudian tanggal berapa atau minggu keberapa apabila memang dibutuhkan. Oleh karena itu, dalam pasien janjian juga, di sini juga harus tertuang nomor telepon ya yang aktif dan dapat dihubungi. Yang keempat ada unresolved problems from previous office visit are addressed in subsequent visit. Jadi di sini juga harus tertuang juga permasalahan-permasalahan apa yang terjadi sebelumnya ketika pasien itu berkunjung, berarti kunjungan yang sebelumnya. Selanjutnya, di sini harus ada reviewer. Ya, reviewer oleh karena itu, dalam pendokumentasian rekam medis yang pertama itu harus lengkap, yang kedua itu harus real time. Nah, sebenarnya di sini dalam pendokumentasian rekam medis itu ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama terkait dengan prosedurnya, yang kedua ada kebijakannya dan protokolnya. Kemudian pemanfaatan dalam pendokumentasian itu tentunya tidak hanya memenuhi aspek pendokumentasian, tetapi dalam pendokumentasian tersebut juga ada terkait dengan clinical assessment, kemudian penegakan diagnosis oleh dokter ya, kemudian informasi yang tertuang juga harus jelas, konsisten, kemudian harus tepat ya, lengkap, komprehensif, kolaboratif, dan berorientasi pada pasien. Selanjutnya, dalam pendokumentasian tersebut ya, para tenaga kesehatan itu juga harus fokus pada asesmen yang diberikan sehingga dapat memberikan simpulan yang tepat. Nah, simpulan itu sendiri misalnya dalam penegakan diagnosis yang tepat. Kemudian di sini ada reviewer. Reviewer itu harus perlu adanya telaah terkait dengan kelengkapan pendokumentasian rekam medis. Oleh karena itu, perekam medis itu melakukan yang namanya kegiatan assembling. Setelah assembling dilakukan kegiatan analisis. Analisis bisa berupa analisis kualitatif maupun analisis kuantitatif. Kalau analisis kuantitatif, kita melakukan kegiatan menghitung berapa persentase ya 5 komponen dasar yang tidak lengkap. Oh maaf 4, terdiri dari identitas pasien, kemudian laporan penting ya, diagnosis ya, kemudian keterkaitan informasi. Nah, minimal itu yang kita analisis dalam bentuk analisis kuantitatif. Sedangkan untuk analisis kualitatif itu diperlukan tim. Karena satu berkas rekam medis itu akan dilihat kualitasnya per lembar berdasarkan keajekan mulai dari diagnosis masuk sampai diagnosis keluar. Kemudian yang selanjutnya dalam berkas rekam medis itu juga ada formulir terkait misalnya jika diperlukan ya konsultasi, lembar konsultasi, kemudian ada hasil pemeriksaan laboratorium berupa laporan dalam bentuk gambar, kemudian di mana hasilnya itu juga dilampirkan atau dilakukan scan dan diberikan tanda siapa praktisioner atau dokter yang mengirimkan. Kemudian di sini juga harus ada informasi terkait dengan penegakan diagnosis atau prosedur terapeutik. Kemudian jika memang diperlukan untuk pemeriksaan pada anak-anak, juga ada laporan terkait pemberian imunisasi atau vaksin, kemudian riwayat kunjungan saat dia lahir hingga anak ini menjadi remaja. Oleh karena itu semua histori mulai dia historis
bagaimana proses dia dilahirkan, kemudian vaksin apa yang telah diberikan, proses tumbuh kembangnya bagaimana hingga dia menjelang dewasa. Nah, itu harus juga sebenarnya dituangkan dalam reka medis. Kemudian di sini juga perlu adanya screening preventif atau services yang berkaitan dengan pemeriksaan yang mengacu pada panduan yang ada khususnya oleh profesional kesehatan. Nah, di sini profesional dokumentasi ya, jadi pendokumentasian reka medis oleh tenaga profesional itu dalam kapabilitasnya itu terdiri dari patient care atau riwayat pasien, perawatan pasien. Kemudian riwayat pasien itu tertulis atau dibuat secara manual dengan tulisan tangan atau direkam dalam bentuk rekam medis elektronik, bisa berupa audio atau video. Kemudian datanya juga bisa disimpan di dalam email ya atau facsimile. Kemudian hal ini tentunya tidak hanya sebagai pemenuhan aspek dokumentasi, tetapi juga dalam pemenuhan atau mempermudah dalam komunikasi antar tenaga kesehatan. Nah, dalam WHO ya di WHO serta di AHIMA itu juga menyebutkan bahwasannya pendokumentasian rekam medis itu wajib dientrikan secara permanen. Jadi semua isian rekam medis, baik itu manual maupun rekam medis harus sesuai dengan format, ya, sesuai dengan format dan itu wajib dipermanenkan. Misalnya, apabila entrian datanya itu dalam bentuk elektronik juga harus ada backup dalam server. Kemudian juga bisa dilakukan pencetakan dengan menggunakan mesin printer. Yang kedua, apabila ada pertukaran informasi setelah menggunakan electronic health record, berarti ada pertukaran informasi terkait data pasien yang tertuang di dalam resume medis. Bisa pertukaran informasi tersebut dikirimkan menggunakan fax copy atau dicetak. Kemudian bisa dilakukan scanning ya, scan copy. Jadi misalnya untuk proses backup belum melakukan elektronik keseluruhan, bisa dilakukan scanning lalu disimpan di dalam media elektronik. Kemudian yang selanjutnya yaitu bisa menggunakan carbon copy paper ya, misalnya untuk membuat surat keterangan kematian ya, surat keterangan kematian, kemudian resume medis itu juga ada yang masih terdiri dari 3 lembar. Kemudian wajib juga dalam formulir rekam medisnya itu bisa dipermudah diberikan label ya, label misalnya labelnya itu berisikan terkait tadi nama pasien, nomor pasien, kemudian data singkat dari biografi pasien. Sebelum ini saya akhiri, jadi sebenarnya ada beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam pendokumentasian rekam medis sesuai dengan standar. Yang pertama harus ada support organisasi, yang kedua leadership, jadi pimpinannya juga harus paham tentunya dalam pendokumentasian rekam medis. Kemudian ada resource. Nah, resource di sini adalah tenaga kesehatan yang memberikan asuhan langsung kepada pasien wajib menuangkan atau membuat reka medis. Kemudian ada professional development. Nah, professional development itu adalah semua tenaga kesehatan itu diedukasi bahwasanya wajib membuat reka medis. Dibutuhkannya juga communication system. Communication system tentu di sini adalah perlu adanya komunikasi antar multidisiplin ilmu. Jadi rekam medis itu tidak hanya untuk komunikasi antar dokter, ternyata juga bisa digunakan untuk unit yang lain. Misalnya dengan adanya rekam medis kita bisa memberikan informasi kepada pihak farmasi. Kita bisa melakukan komunikasi dengan bagian keuangan. Kemudian perlu adanya responsif atau tanggung jawab dari para tenaga kesehatan yang memberikan layanan kepada pasien. Jadi kalau kita belajar siapa saja sih yang wajib melakukan pendokumentasian rekam medis, berarti tenaga kesehatan yang langsung memberikan layanan itu ada dokter, ada perawat, ada bidan, kemudian
other health professional yang lainnya, sama other care provider. Nah, kemudian untuk apa sih sebenarnya pentingnya pendokumentasian rekam medis? Yang pertama adalah yang berorientasi pada tentunya untuk melindungi pasien itu sendiri dan tenaga kesehatan. Yang kedua perlu adanya kolaborasi dan share responsibilitas antara tenaga kesehatan sehingga mempermudahkan dalam melakukan komunikasi terkait dengan data pasien. Yang ketiga, informasinya menjadi lengkap, kemudian memberikan informasi yang subjektif maupun objektif, kemudian ada varians, terkait dengan laporan yang akan dihasilkan. Jadi rekam medis itu tidak hanya memenuhi aspek pendokumentasian, tetapi juga bisa memenuhi aspek Alfred L. R. Kemudian kapan sebaiknya dalam pendokumentasian rekam medis tersebut. Tentunya ketika kita menanyakan kapan, sebaiknya memang rekam medis itu dilakukan saat itu juga. Jadi tidak ditunda-tunda. Karena perlunya adanya kolaborasi pertukaran informasi yang tertuang atau tertulis dalam rekam medis manual ataupun elektronik antar tenaga kesehatan. Kenapa perlu adanya pendokumentasian tersebut? Yang tadi kita berlandaskan atau berdasarkan komunikasi antar tenaga kesehatan, kemudian informasi tersebut tentunya dapat dijadikan sebagai dasar atau informasi para care provider pemberi layanan kepada pasien sehingga tidak ada miscommunication. Kemudian ketika ada pengobatan selanjutnya, kemudian bagaimana cara yang baik untuk kita mendokumentasikan rekam medis. Yang pertama harus konsisten, yang kedua harus akurat, yang ketiga harus datanya tepat, tidak boleh dimanipulasi, kemudian datanya jelas, legible, permanen, dan dapat diidentifikasi. Kemudian yang paling penting dalam pendokumentasian rekam medis itu harus berbasis kronologi mulai dari riwayat penyakit terdahulu, kondisi saat ini, dan rencana atau currents atau yang planningnya. Kemudian berdasarkan hasil observasi langsung. Jadi bukan berdasarkan apa ya? Jadi dokter itu memeriksa pasien secara fisik secara langsung atau bisa secara telemedicine ya, telehealth. Kemudian di sini harus ada assessment, kemudian mengacu pemeriksaannya pada panduan atau pedoman yang berlaku yang bersifat legal juga serta datanya tidak boleh ambigu. Baik, demikianlah penjelasan temu pertama pada siang hari ini. Nanti forum diskusi akan tetap saya buka selama 5 hari kerja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.